Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Sabtu, 25 Juni 2022. Pekan biasa ke-12. Peringatan wajib Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Ratapan Yesaya bab 61 ayat 9 sampai dengan 11. Mazmur diambil dari Kitab Pertama Samuel bab 2 ayat 1, 4 sampai dengan 7. Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Meneladani hati Bunda Maria. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, 2 hari yang penuh rahmat terjadi secara berturut-turut. Gereja Katolik memberi hormat yang tinggi baik kepada hati kudus Yesus maupun hati Bunda Maria, Ibu Yesus. 2 penghormatan itu dirayakan secara liturgis dalam 2 hari berturut-turut di bulan Juni. Hari Jumat kemarin
kita merayakan pesta hati kudus Yesus, dan hari Sabtu hari ini kita merayakan pesta hati tersuci Bunda Maria. Kita bersyukur karena diberi teladan dua hati yang berkualitas tinggi, yakni hati Yesus dan hati Maria. Hati ilahi Yesus adalah ungkapan kasih Allah yang total kepada manusia, dan hati Maria adalah model paling istimewa orang beriman yang siap menanggapi kasih Tuhan itu. Kita bersyukur karena diberi teladan dua hati yang berkualitas tinggi. Sebagai orang Katolik, kita diajak untuk terus-menerus berjuang agar memiliki hati seperti mereka, yakni hati yang sabar, hati yang tenang, hati yang tulus dan kudus. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar memiliki hati seperti itu? Apa yang harus kita perbuat agar sebagai murid-murid Yesus kita memiliki hati yang berkualitas? Pada hari yang istimewa ini, mari kita memperhatikan keteladanan Bunda Maria. Bunda Maria adalah pribadi yang tenang. Penginjil Lukas melukiskan bahwa setelah melahirkan Yesus, Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Sikap serupa juga diperlihatkannya ketika menemukan Yesus di Bait Allah di Yerusalem setelah mencarinya selama 3 hari. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Maria menyimpan semua peristiwa yang ia alami dalam hatinya dan merenungkannya. Merenung di sini berarti memberi ruang pada keheningan untuk menyimpan dan merenungkan perkara-perkara kehidupan yang tidak semuanya dapat dimengerti. Maria berusaha menemukan makna, arti, dan pesan dari setiap peristiwa yang terjadi. Bunda Maria melihat bahwa dalam setiap peristiwa ada kehendak Allah, ada tangan Allah yang penuh kasih yang akan membuat setiap orang semakin dewasa dan semakin percaya kepadanya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita punya masalah dan persoalan hidup. Apa yang kita lakukan seringkali berbeda dengan pengalaman Bunda Maria. Peristiwa yang kita alami, kita pikirkan sebagai beban. Terkadang kita marah, kita berontak, dan kita sakit hati. Kita mengeluh tiada habis-habisnya. Pihak lain divonis dan dipersalahkan. Kita terus mengeluh.
Mengapa saya sakit? Mengapa saya ditipu? Mengapa hidup saya tidak bahagia? Mengapa doa saya tidak pernah dikabulkan? Dan sebagainya. Ujung-ujungnya kita mengeluh, mengapa Tuhan tidak adil terhadap kita. Mari membangun hati kita agar memiliki kualitas sebagaimana hati Yesus dan Bunda Maria. Kita belajar pada Bunda Maria untuk lebih sering merenungkan berbagai permasalahan hidup di dalam hati. Kita mengupayakannya dengan aneka macam latihan rohani, baik secara pribadi maupun bersama. Contohnya, dengan membaca kitab suci, bermeditasi, devosi, atau mengikuti perayaan Ekaristi. Kita bahkan dapat mengupayakannya melalui pekerjaan, melalui tugas-tugas kita, dan tanggung jawab harian kita, yakni dengan belajar melakukan itu semua dalam semangat cinta kasih. Kasih akan membuat sesuatu yang kita kerjakan menjadi berbeda, menjadi lebih baik dari yang seharusnya. Saudari-saudaraku sekalian, milikilah hati yang selalu tersenyum dan jadilah suci setiap saat oleh karena kasih Allah. Saudara, diam sejenak dalam doa. Dengarkanlah berbagai suara yang terlintas di sekitar Anda. Berusahalah untuk mendengar dan tidak menolaknya, termasuk yang mengganggu Anda. Ingatlah peristiwa yang paling mengganggu pikiran Anda saat ini. Bukalah hati Anda dan hadapilah dengan tenang. Yakinlah bahwa Tuhan ada bersamamu dan membantumu. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, pada peringatan Bunda Puteramu, kami Engkau perkenankan ikut serta dalam penebusan kelak. Penuhilah kami dengan rahmat-Mu, agar penyelamatan-Mu makin kami rasakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu, hari raya hati tersuci Bunda Maria. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.